Halo, selamat hari Minggu. Adik-adik remaja 3, Shalom. Nah, di hari Minggu ini, Katong ada dalam pertemuan yang ke-8. Dan hari ini, Kakak Anis yang akan bawa adik-adik dong dalam materi. Nah, Katong punya materi di hari ini mengenai iman dan pengharapan. Mari adik-adik, sebelum Katong punya ibadah dan materi di hari ini, mari Katong satu dalam doa. Mari Katong berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah boleh ada lagi di saat ini. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami boleh berkumpul di sini di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami agar ibadah yang kami lakukan ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami selaku anak-anak remaja 3 dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita punya pembacaan terdapat dalam 3 bagian dan 4 pasal. Nah, yang pertama ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Kakak Anes baca sama dulu, dong kasih tanda baru kita baca sama-sama. Kemudian ada juga di Ibrani 11 ayat 11. Ada juga di Roma 8 ayat 24 sampai 25 dan pembacaan yang terakhir di Roma 5 ayat 5. Nah, mari adik-adik semua, kita buka pembacaan yang pertama yang terdapat di 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, kalau semua sudah apa? Mari kita baca. 1 Korintus 13 ayat 13 di bawah perikop kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kemudian pembacaan yang kedua ada di Ibrani 11 ayat yang pertama. Di bawah perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pembacaan yang ketiga terdapat pada Roma 8 ayat 24 sampai 25. Roma 8 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Di bawah perikop pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-24 dan ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ada yang terakhir di Roma 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 ayatnya yang kelima. Di bawah perikop hasil pembenaran. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, demikian jauh katong punya pembacaan di hari ini. Katong langsung akan masuk di dalam materi. Nah, materi hari ini seperti yang tadi Kakak Ani sudah boleh jelaskan soal iman dan pengharapan. Mari katong mulai dari materi yang pertama. Nah, untuk pengertian iman ini, yang pertama katong itu harus tahu apa itu iman. Nah, yang tadi katong sudah baca di Ibrani 11 ayat 1. Katong sudah bisa tahu langsung arti iman itu apa. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Tuhan Yesus juga bilang di dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Nah, jadi iman ini bukan soal apa yang katong lihat, tapi soal katong punya hati. Katong percaya kaseng, percaya for Tuhan seng. Kalau misalnya nih, katong percaya per Tuhan Yesus sebagai yang punya kuasa, yang selamatkan katong lewat anto punya kematian di tiang kayu salib dan kebangkitan, yaitu berarti katong punya iman. Beta yakin juga adik-adik dong di rumah sudah dari kecil dapat ajarkan for percaya for Tuhan Yesus. Toh, for apa katong bilang katong punya iman, tapi ternyata katong sem percaya per Tuhan Yesus. Itu berarti katong sem punya iman. Kan sampai sekarang kan istilahnya adik-adik dong sebagai anak-anak remaja pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung. Belum ada yang pernah lihat toh, tapi katong tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu katong punya
bukti iman. Jadi kalau misalnya adik-adik dong punya iman, ada yang masih ragu dan dia punya iman, pertanyakan lagi, apakah betul-betul percaya Tuhan Yesus keseng? Kalau misalnya memang percaya Tuhan Yesus, ya berarti adik-adik dong sudah punya iman. Nah, Alkitab juga ajar katong supaya percaya sungguh-sungguh for Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit for menyelamatkan katong. Bagaimana katong bisa menerima dan mengakui itu? Karena katong percaya kepada Tuhan. Katong percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan katong. Nah, itu arti iman yang adik-adik dong harus tahu dan harus tanam di dalam diri masing-masing. Supaya tetap katong berpegang teguh bahwa memang katong sering lihat Tuhan Yesus, katong sering jumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, tapi katong selaku anak-anak remaja 3, katong percaya, apalagi di saat-saat seperti ini, katong harus menaruh pengharapan dan katong harus betul-betul punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang berikut, katong akan belajar bagaimana katong bisa menyatakan katong punya iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adik-adik pernah dengar kata-kata ini, Seng? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Nah, jadi di sini, katong punya iman tuh, Seng bisa katong cuma bilang-bilang akan di mulut, Seng bisa. Katong punya iman yang katong bilang akan di katong punya bibir nih, katong juga harus nyatakan. Nyatakan dalam bentuk apa? Dalam katong punya bentuk perbuatan dari hari lepas hari. Katong punya iman itu katong harus tunjukkan kepada semua orang bahwa katong punya iman, katong bisa nyatakan akan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh orang yang paling beriman yang katong tahu sama-sama itu siapa? Ada yang tahu? Abraham itu sehingga dia dikasih julukan Bapak segala orang beriman. Kenapa sampai begitu? Karena dia betul-betul punya iman yang sungguh for Tuhan. Adik-adik masih ingat cerita tentang Abraham toh? Abraham ini dia dapat panggil keluar dari dia punya tanah yang memang dia punya tempat tinggal, kalau istilahnya katong bilang dia punya kampung nih. Dia dapat panggil dari situ ke tanah yang dia seng pernah tahu itu ada kaseng, tapi dia menaruh kepercayaan sungguh for Tuhan. Padahal Abraham ini kan sebelumnya seng pernah kenal Tuhan, tapi pas Tuhan panggil dia keluar dia punya tanah kampung itu, dia punya kampung halaman, Tuhan janji for dia dengar dan dia percaya Tuhan. Makanya itu dia punya iman itu bukan cuma berdasarkan dia punya perkataan, tapi dia juga betul-betul menunjukkan lewat dia punya perbuatan. Nah, dari tadi kita sudah bicara soal iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan ini dua hal yang kita bisa pisahkan. Ibarat uang koin, yang satu gambar Garuda, yang satu gambar angka. Nah, kita bisa pisahkan keduanya. Karena kalau ada iman, di situ juga pasti ada pengharapan. Dan tadi kita bicara iman, pengharapan muncul. Kita bicara pengharapan, iman juga muncul. Nah, kedua hal ini memang bisa dipisahkan sama sekali. Nah, jadi iman itu selalu disertai dengan pengharapan. Katong pun iman sih mungkin tanpa pengharapan. Karena itu kalau katong percaya for Tuhan, maka katong akan selalu berharap for Tuhan. Berharap for Tuhan bikin apa? Bikin yang terbaik for katong. Bagaimana cara katong menyatakan iman dan pengharapan yang katong punya tuh for Tuhan? Katong nyatakan bisa melalui katong perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik for katong punya orang-orang di sekitar. Perbuatan baik yang berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan perbuatan baik yang menurut katong baik. Yang menurut katong baik belum tentu for Tuhan itu baik. Tapi kalau yang menurut Tuhan baik, so pasti itu yang antum mau dan katong harus ikut. Nah, di mana ada iman, di situ ada pengharapan dalam kondisi apapun. Yang Kak Anes mau kasih ingat for dong nih, jangan pas sekali dong putus pengharapan atau putus iman for Tuhan. Karena Tuhan ini yang selalu jaga katong. Yang katong bisa lakukan cuma satu, berharap for Tuhan. Berharap Tuhan kasih yang terbaik for katong. Itu saja yang katong bisa berharap for Tuhan. Yang pastinya harapan yang katong punya itu harus didasari dengan iman. Yesaya 59 ayat 1 dia bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan kita. Artinya Tuhan selalu ada, selalu siap. Tangannya selalu siap untuk tolong katong, telinganya selalu siap untuk dengar katong pun doa-doa. Karena Allah itu kasih, makanya katong harus saling mengasihi. Supaya katong bisa mencerminkan Allah
mencerminkan Tuhan dari katong pun dalam diri kepada katong pun tetangga-tetangga, katong pun teman-teman di sekolah, katong pun orang-orang sekitar yang terdekat dengan katong. Pengharapan bisa berakhir. Pengharapan berakhir kapan? Ketika katong sudah apa yang katong harapkan, pasti katong pengharapan itu berakhir. Iman bisa berakhir. Iman berakhir kapan? Ketika katong sudah bertemu dengan Tuhan. Mungkin katong pun iman akan berakhir. Tapi kasih saya akan pernah berakhir. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Allah itu kasih, yang mungkin akan berakhir. Nah, demikian pengajaran dan katong punya pelajaran di hari ini. Semoga adik-adik yang memang mendengarkan pelajaran ini mungkin dari rumah bisa terberkati dan bisa mengamalkan iman, pengharapan, dan kasih yang tadi katong ajar kepada semua orang yang di sekitar adik-adik, mau itu di dalam rumah, mau adik-adik dan teman-teman di luar, teman-teman bergaul, siapa saja katong bisa kasih, katong punya kasih itu kepada semua orang. Karena ingat satu hal, Allah itu kasih. Jadi katong harus mengasihi semua orang. Kayak itu, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Ya adik-adik, sekarang katong boleh ada di katong punya penghujung pertemuan. Mari sebelum katong mengakhiri katong punya ibadah di hari ini, mari katong berdoa bersama-sama. Mari katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you banyak Tuhan, kami sudah boleh selesai dengan segala pelajaran yang kami boleh dapatkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami pelajari di hari ini mengenai iman, pengharapan, dan juga kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya apa yang kami pelajari bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena atas segala berkat dan kemurahan-Mu, kami selaku anak-anak remaja dan juga anak-anak SMTPI Jemaat Betel masih boleh ada di dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga keluarga-keluarga kami, memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan juga para pengasuh, berkati kami semua yang ada di jemaat ini Tuhan, terkhususnya kami anak-anak remaja 3 Tuhan Yesus, berkati kami dengan segala hal yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau mau melindungi kami selalu di tengah-tengah pandemi yang sementara terjadi ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu mengubah segala sesuatu. Kami juga ingin berdoa untuk masa depan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami supaya segala cita-cita dan apa yang kami harapkan bisa terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Tuhan, tolong berkati kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.